Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat NSA dimanapun berada, umumnya sahabat-sahabat Kang Darman DNSA, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini pribadi akan mengaturkan perihal tentang apa itu kasab. Ya, dalam kajian Ma'rifatullah kita sering mendengar bab kasab. Ya, jadi di dalam berzikir atau mengamalkan zikir, apapun itu bentuknya zikir, mau zikir asma dengan tasbih atau yang lebih relevan adalah kita sebagai pengamal zikir nafas. Zikir merupakan media seorang hamba yang tidak memiliki daya upaya untuk tetap terhubung kepada Zat yang maha sempurna dan pemilik segala apa yang telah diciptakan. Nah, ketika kita mengamalkan zikir atau zikir nafas dengan istiqomah atau terus menerus berzikir, dengan bahasa kajiannya itu dawamut zikir, mendawamkan, tidak ada putusnya. Nah, ketika kita mengamalkan zikir nafas ini dengan keikhlasan, akan menjadi sempurna, dan disitulah Allah akan menyingkap atau membuka suatu tabir rahasianya, yaitu membuka hijab. Nah, jadi kesingkapan hijab inilah yang disebut dengan kasab. Nah, namun di dalam bab kajian Ma'rifatullah, kasab itu ada dua macam. Pertama, kasab hisi, dan kedua adalah kasab khayali. Kasab hisi di sini terbukanya pandangan dengan penglihatan mata jahir. Nah, sedangkan kasab khayali adalah terbukanya tabir hati hingga mampu mengetahui dan peka terhadap tanda yang Allah berikan kepada si hamba. Nah, itulah yang disebut dengan kasab. Hakikatnya adalah terbukanya hijab, dan tidak ada suatu keinginan, maka si hamba itu akan dimampukan oleh Allah peka terhadap tanda yang Allah berikan kepadanya. Maka daripada itu, seorang yang sempurna dalam bertauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sibuk dengan urusan kasab ataupun karomah, tetapi ia akan sibuk dengan Allah, Sang Maha Pemberi anugerah, yang hanya darinya lah ketersingkapan hijab atau kasab. Dan kemuliaan ataupun karomah itu datang karena tidak sedikit orang yang tertipu, sehingga ia memandang kasab itu adalah hasil dari usaha dan wiridnya. Maka itu adalah suatu kesalahan fatal bagi seorang hamba yang bertauhid tapi masih mengklaim atau seakan-akan inilah kasab,
hasil daripada jerih payah zikir saya. Nah, itu sudah gugur ilmu, batal tauhid dalam ilmu kajian Ma'rifatullah. Namun di sini kita ditekankan tetap lurus kepada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah lah tujuan kita dalam berzikir. Jadi dengan keikhlasan serta kemurnian ibadah kita dan kemurnian tauhid kita hanya kepada Allah, bukan selain daripada Allah, maka dengan keistiqomahan dalam mengamalkan zikir nafas, insya Allah Allah akan membuka tabir rahasianya dan menyingkap seluruh rahasia-rahasianya, yaitu kasab. Maka pribadi mengaturkan perihal apa itu kasab. Kasab adalah terbukanya hijab dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala peka terhadap tanda-tanda yang Allah berikan kepada si hamba itu untuk menunaikan segala amanah atau perintahnya. Ya. Dan kasab itu banyak yang terlena dan tertipu oleh hal kasab. Karena apa? Ketika seorang itu mengamalkan suatu zikir atau wirid sehingga mampu membaca pikiran orang dan mampu melihat alam gaib, namun di dalam benaknya, di dalam hatinya merasa bahwa ini adalah hasil karya atau hasil mengamalkan suatu zikir. Nah, ketika masih ada bahwa ini hasil mengamalkan zikir itu, berarti sudah tidak lurus kepada Allah. Namun sejatinya orang yang sudah kasab atau terbuka hijab tidak akan seperti itu, tapi dia akan selalu menerima dan tidak pernah berkomentar, tidak pernah mengeluh, apalagi menjustis atau menilai sesamanya. Nah, mari kita sama-sama untuk selalu lurus kepada Allah dalam mengamalkan zikir nafas ini, dan terus menerus dalam keistiqomahan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sesuatu, baik itu karomah ataupun itu kasab, terbukanya hijab. Tapi mari kita sama-sama belajar menghilangkan keinginan-keinginan itu di dalam hati kita, bersihkan hati kita dari segalanya. Maka itulah ketauhidan yang sebenar-benarnya, karena selalu menerima atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan terlintas suatu keinginan pun, baik di dalam perasaan, pikiran, ataupun naluri kita yang terdalam. Tapi kita belajar berserah diri, tundukkan jiwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah sendiri yang membukakan kasab itu, atau membuka tirai hijab penghalang ini, yaitu ego. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat dan teman sesama jamaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada, umumnya sahabat-sahabat Kang Darman dimanapun berada. Wassikum bitaqwallah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus kepada Allah dan sadar Allah.